Halo Bang Bro, ada yang tahu negara Nevada itu letaknya di mana? Kalau belum sini kita lihat di mana posisi negara bagian Amerika Serikat ini. Nevada berbatasan dengan Oregon di barat laut, Idaho di timur laut, California di barat, Arizona di tenggara, dan Utah di timur. Wilayah Nevada berada di urutan ke-7 terluas dari 50 negara bagian Amerika Serikat lainnya. Ibu kotanya adalah Carson. Nama Nevada sendiri diambil dari bahasa Spanyol yang berarti berselimut salju. Ini karena pemandangan pegunungan tinggi Sierra Nevada di perbatasan barat dengan California. Mayoritas penduduk Nevada adalah keturunan Eropa, lebih dari 4/5 diantaranya lahir di Amerika Serikat, sementara 1/4 bagiannya lagi berasal dari Meksiko dan Kuba. Tapi jangan membayangkan juga kehidupan di Nevada menyenangkan karena leskap gurun pasirnya. Letaknya yang berada di pegunungan dengan padang rumput semi kering yang luas dengan gurun alkali berpasir, menjadikan Nevada sebagai negara bagian Amerika Serikat yang paling kering. Curah hujan tahunan di negara ini hanya 10,2 inci dan curah hujan bulanan hanya 1,2 inci. Kebanyakan hujan di Nevada hanya turun di bulan Januari. Sebagian besar Nevada memiliki suhu harian rata-rata 22 derajat Celcius dan selama musim panas bisa lebih dari 100 derajat. Di bagian utara musim dinginnya cukup panjang, sedangkan musim pendek dan sejuk di bagian selatan. Curah hujan rendah ini meski sisi bawah pegunungan Sierra menerima lebih banyak curah hujan. Sudah kebayang ya letak negara bagian ini di mana, dan pasti bayangannya nggak jauh-jauh dari negara adik kuasa Amerika Serikat. Dengan segala problem konflik dan perangnya, mau nggak mau Nevada harus kena hiruk pikuknya juga. Termasuk jangan kaget ya kalau negara ini jadi ladang buat uji nuklir, karena struktur wilayahnya yang sebagian besar adalah gurun pasir. Wajar saja kalau Nevada jadi pilihan yang tepat untuk uji coba nuklir yang dilakukan di bawah permukaan tanah pertama di dunia. Di tahun 1957, Amerika Serikat meledakkan 1,7 kiloton nuklir di kawasan gurun pasir seluas 3.500 km persegi itu. Operasi ini dilakukan antara 28 Mei hingga 7 Oktober 1957. Nuklir ini dinamakan Rainier. Rainier adalah hasil modifikasi dari W-25 yang berbobot 99 kg dengan panjang 65.278 cm dan diameter 44.196 cm. Rainier sendiri adalah rangkaian dari 29 senjata nuklir dan senjata uji coba keselamatan nuklir yang dikenal sebagai Operasi Plum Bob. Saat itu kondisinya memang pas dengan Perang Dingin dengan Uni Soviet. Tidak tanggung-tanggung sampai bersaing mengembangkan senjata nuklir. Dan tidak hanya sekali tapi setidaknya sebanyak 928 uji coba nuklir diledakkan di padang gurun sejauh 107 km di utara Las Vegas pada periode 1951 sampai 1992. Seiring waktu berjalan ternyata kadar radioaktif karena uji nuklir di Nevada itu mengakibatkan kerusakan pada kandungan tanah setempat. Dan menjadikan Nevada sebagai lokasi paling terkontaminasi radioaktif kedua di muka bumi ini setelah situs PLTN Chernobyl di Ukraina. Amerika Serikat kemudian menandatangani sebuah perjanjian larangan uji nuklir di tahun 1996. Tapi setelah perjanjian dibuat, bukannya konflik kedua negara mulai mencair, tapi masih terus berlanjut dengan aksi saling pamer kekuatan dengan kecanggahan teknologi yang dimiliki masing-masing. Berbagai kekuatan baru pun lahir untuk melanjutkan perang dingin di antara keduanya. Menariknya, cara-cara yang dilakukan Amerika Serikat justru terbilang lebih tertata. Termasuk lokasi yang dipakai untuk menyiapkan berbagai alat perang baru seperti roket dan senjata. Meski mereka kompak merahasiakan dengan alasan keamanan nasional. Area 51 jadi tempat uji coba untuk pesawat-pesawat baru rahasia lainnya. Ini termasuk A-12 yang seperti U-2 adalah pesawat pengintai yang terbang cepat. A-12 pertama kali diterbangkan di Bandara Harry Reid pada 1962. Pesawat ini memiliki bagian tengah seperti cakram yang menonjol untuk membawa bahan bakar tambahan. Tapi ada lagi spekulasi jika selama ini Amerika menyembunyikan UFO. Inovasi ini pun bikin geger dunia dan menimbulkan spekulasi jika pesawat-pesawat itu ada pesawat alien. Dan menduga jika alien memang benar-benar ada.
Meski begitu, tidak ada satupun penjelasan dari pemerintah Amerika Serikat mengenai keberadaan UFO maupun alien yang dimaksud. Pesawat penting lainnya dan berbentuk aneh yang pertama kali diuji coba di Area 51 adalah pesawat tempur siluman yang dikenal dengan nama F-117. Pesawat ini pertama kali terbang di Bandara Harry Reid pada tahun 1981. Salah satu alasan mengapa orang tidak pernah bisa sepenuhnya yakin tentang apa yang terjadi di Area 51 adalah karena tempat ini merupakan fasilitas militer rahasia yang sangat rahasia. Pada tahun 2013, pemerintah Amerika Serikat juga sempat tidak mengakui keberadaan nama Area 51. Pangkalan yang biasa disebut sebagai Area 51 ini terletak di daerah terpencil di Nevada Selatan, sekitar 100 mil 161 km dari Las Vegas, Amerika Serikat. Pangkalan ini berada di tengah-tengah area yang dilindungi secara federal di Nevada Test and Training Range milik Angkatan Udara Amerika Serikat, yang kini dikenal sebagai situs keamanan nasional Nevada yang berada dalam Niles Air Force Range yang lebih besar. Peta yang menunjukkan kota Las Vegas di pojok kanan bawah dan insert Amerika Serikat di pojok kiri bawah dengan Nevada Selatan yang disorot. Area 51 persegi panjang berwarna kuning di tengah-tengah peta terletak di tengah-tengah Norris Air Force Range yang lebih besar. Di awal abad ke-21, Nevada adalah salah satu negara bagian dengan pertumbuhan ekonomi tercepat karena tambang peraknya yang berlokasi di Comstock Lord. Tapi kini Nevada terkenal dengan kasino dan perjudian di Las Vegas yang berkembang menjadi pusat hiburan dan klub malam yang mewah. Bahkan jadi salah satu sumber pemasukan terbesar di negara ini. Pada tahun 1859 di wilayah itu ditemukan sebuah tambang perak dan emas. Penemuan ini membuat banyak orang mulai datang dan membuat pemukiman, serta mencoba mengeksploitasi sumber daya alam. 5 tahun berselang saat muncul kesempatan menjadi bagian Amerika Serikat, Nevada disebut tergesa-gesa menjadi bagian ke-35 negara Amerika. Di awal masa krisis pertambangan di Nevada juga ikut lesu. Hal ini membuat perekonomian mereka menjadi berantakan dan mulai berbondong-bondong untuk meninggalkan negara bagian itu. Perjalanan Nevada sampai jadi negara kasino dimulai pada 19 Maret 1931, di mana negara ini resmi melegalkan perjudian. Kebijakan ini dibuat untuk membangunkan kembali perekonomian Nevada yang sempat mengalami masa sulit dan sebagian besar penduduknya mulai meninggalkan Nevada. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengeluarkan kebijakan untuk melegalkan perjudian meski sebelumnya mereka sangat melarang perjudian. Legalisasi perjudian ini juga enggak diputuskan begitu saja tapi melalui voting di tingkat lembaga legislatif lokal. Perjudian ini difokuskan didirikan di Las Vegas pada tahun 1905. Sejak saat itu Las Vegas menjadi pusat perjudian dan hiburan di seluruh dunia yang terkenal, dengan kasino, klub malam, dan berbagai macam olahraga. Kebijakan ini pun tidak serta-merta menjadikan Nevada membaik. Di beberapa dekade pertama, angka kriminalitas meningkat di Las Vegas, baik kejahatan individu maupun yang terorganisir, mulai lahir dan berkembang. Meski begitu, perjudian tetap menjadi pemasok terbesar pajak dan hingga saat ini menjadi pendapatan terbesar Nevada. Ternyata semerawutnya Nevada juga diperburuk sama kondisi pelayanan kesehatan yang belum memadai. Negara ini bahkan berada di urutan 20 terburuk dari semua negara bagian Amerika Serikat. Tidak hanya dari layanan tetapi juga fasilitasnya, letak Nevada yang jauh dan terpencil juga membuat perjalanan menuju rumah sakit bisa memakan waktu 3 hingga 4 jam. Tidak berhenti sampai di situ saja, Nevada juga menempati peringkat ke-48 untuk layanan kesehatan perempuan. Dalam hal pekerjaan, negara ini bahkan berada di peringkat ke-47 dalam hal kesenjangan gaji berdasarkan gender. Tingkat pengangguran di peringkat ke-50 dan perempuan tidak mendapatkan asuransi sama sekali dari tempat mereka bekerja. Dan berada di negara ini juga bukan pilihan yang tepat untuk menikah, ini karena tingkat perceraian di Nevada cukup tinggi. Nah Bang Bro, bagaimana pendapat kalian tentang Nevada? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Kami telah banyak membuat video yang menarik. Silakan telusuri video kami, ada banyak fakta yang menarik di dalamnya. Terima kasih sudah menonton channel kami.
Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.